Kalau kita lihat sekilas, masjid ini mirip sekali dengan Masjid Demak di Jawa. Tapi siapa sangka ini bukan di Indonesia, melainkan di Kelantan, Malaysia. Oh, kacau. Hari ini saya bersama kawan saya akan menjelajahi Masjid Kampung Laut, salah satu masjid tertua di Asia Tenggara, yang konon punya kaitan erat dengan arsitektur Jawa. Assalamualaikum, selamat datang di channel Belusukan Kuliner. Dulu. Kali ini kita lagi di Masjid Kampung Laut, guys. Jadi ini salah satu tarikan pelancongan di wilayah Kelantan. Satu yang membuat saya itu terkejut ketika tadi sampai di sini, guys. Itu bangunannya kayak kita itu nggak asing ya, dengan model bangunan masjidnya ini, guys. Ayo. Indonesia. Tak dorong. Ini. Ya, kenapa? Saya nak pergi sana. Pergi sana. Iya. Oh, yang sana aja, ayo. Ayo. Awas, ada mobil. Ada mobil, kereta lah. Ya, kita kacau bantu penduduk sini, anak sini. Bisa tak? Bisa. Koplengan tak? Ada orang Indonesia. Indonesia? Indonesia. Oh, Jakarta. Surabaya. Indonesia, tolong aku. Lakon lokal itu. Lakon apa? Lakon film Lara Ati. Masih pernah tengok lah. Ini kontak sudah on. Ya macam bersambung. Macam bersambung. Oh iya. Oke, Suruh menayar. Tak pakai anak bocil. Anak Saya tak pakai anak bocil. bocil. A few moments later. Oke, nah satu yang membuat saya tuh salfok atau salah fokus ya, Cak Karjo. Betul. Kita kayaknya satu pemikiran, yaitu adalah bentuk bangunan daripada masjid ini Iya. kayak nggak asing gitu ya. Betul. Ya. Jadi waktu pertama kali menginjakkan kaki di Iya. Kampung Laut, jadi saya terkejut dengan bangunan Masjid Kampung Laut ya, yang ya betul, Ya, yang mirip-mirip dengan masjid di punya kita. di punya kita, di tempat kita. Di tempat kita. Kita explore dulu. Ya, seperti kita, apa? Kita tahu ya. Karena ornamen-ornamen arsitekturnya ini mirip sama yang punya di Jawa, Masjid Agung Demak. Oh ya. Ya. Oh iya ya. Ya. Coba ayo lihat ya. Oke. Ayo. Dari mana? Dari sini dulu lah. Yo, kita masuk, guys. Saya ajak jalan-jalan nih. Wah. Dari ya, jadi ini dari atap-atapnya. Atap-atapnya ini atap-atap khas arsitektur Jawa. Iya, nampak seperti itu. Abad-abad ke-15-an. Sekilas kayak gitu sih, ya. Nah, mari kita baca deskripsinya. Nah, ini sejarah masjidnya. Oh, ini, guys. Ya. Nah, Menurut hikayat turun-temurun di Kampung Laut pada suatu masa, sekumpulan pendakwah Islam yang sedang berlayar telah terdampar di perairan Kuala Kelantan setelah kapal mereka bocor dilanda badai. Nah, para pelayar tersebut dikatakan telah bernazar bahwa sekiranya terselamat, mereka akan membina sebuah masjid di tapak mereka berlabuh. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, sekawan ikan alu-alu telah menutupi bagian yang bocor sehingga menghalang air laut daripada bumi kapal. Kumpulan pelayar itu akhirnya selamat berlabuh di tepi sungai Kampung Laut. Sejarah awal binaan berdasarkan hikayat dahulu kala, bentuk terawal Masjid Kampung Laut menyerupai binaan pondok wakaf. Ini abad 18 ternyata ya, 1890 1900. Penambahan struktur seperti menara masjid lama Kampung Laut dibuat pada zaman pemerintahan masa Sultan Mansur. Jadi ini dimulakan dengan mendirikan tiang seri berempat atau soko guru. Soko guru ini semacam tiang-tiang penyangga dari kayu. Di sini soko gurunya 4. Soko guru ini semacam tiang yang terbuat dari kayu yang kuat. Di masjid ini pun tidak pakai paku, hanya pasak-pasak gitu. Berarti ada kesamaan juga ya? Nah, sama dengan Masjid Agung Demak yang dibuat oleh Wali Songo. Bahkan ornamen atau arsitekturnya baik berupa atap, menara ini mirip banget dengan seni bina Jawa. Ini.
Seni Bina Jawa guys. Iya. Saya sudah dapat yang ini. Yang asal semasa Masjid Kampung Laut. Nah, awalnya cuma 4. Masjid Kampung Laut bersih ya. Selalu Malaysia itu kalau menata sebuah tempat, terutama tempat ibadah, selalu rapi. Wow, keren banget. Khasnya orang-orang Melayu ya. Iya. Jadi selain rumah, ini juga masjidnya pun masjid panggung. Ini panggung ya, Panggung kayak di atas gitu bentuknya. Jadi iya, ini luar biasa. Luar biasa memang. Jadi dengan arsitektur yang masih terjaga hingga saat ini, meskipun ini sudah hasil rombakan ya. Ada dari- beberapa yang ditambah-tambahin mungkin dibugar atau bagaimana Iya, ya. karena banjir itu ya. Makanya itu. Coba kita tengok dalam. Arsitekturnya memadukan gaya klasik Jawa Demak dengan sentuhan Melayu. Atapnya bertingkat 3. Dari sini terasa betul nuansa masa lalu. Masuk ke dalam, suasananya hangat dan sederhana, tidak ada ornamen berlebihan, tapi justru di sinilah letak keindahannya. Mirip sekali dengan rumah-rumah tradisional di kampung halaman. Jadi ini yang juga menarik Har, sama Oh iya ya. juga, Ada Masjid menariknya. Agung di Jawa, Masjid Agung Demak. Pintunya selalu tidak terlalu tinggi. Oh Ini iya filosofinya ya. ada supaya kita sebagai orang Jawa selalu ada adab, ada sopan santun saat Jadi kita merendah. Merunduk guys. Wah. ini kayak apa ya? ini yang dikatakan Soko Guru. Oh, ini Soko Guru Jadi ya. tiang atau pondasinya Pondasi terbuat dari kayu semua dan tanpa paku. tanpa Pakai paku. pasak-pasak. Wah, luar biasa guys. Kayak apa ya? Nggak asing dengan Betul, arsitekturnya. betul, Sebab betul. kita juga pernah ke Wali Songo atau Iya. Wali Limo Mhm. itu kan ada warisan budaya juga. Betul. Jadi ini semacam warisan budaya yang patut kita jaga bersama-sama. Betul. Karena memang secara sejarah Jawa, Melayu atau Campa sekalipun ini kita secara sejarah saling terhubung, khususnya budaya. Ya. Makanya kalau kita singgah di sini melihat arsitektur yang hampir sama dengan kondisi di sekitar kita di Surabaya atau di Indonesia, mari kita jaga bersama. Ya, Ini betul. juga rumah kita gitu. Nah, betul. Ini ya. Ini ada sebuah tangga. Ini juga kalau di Surabaya, di Jawa Timur atau di sekitarnya di Jawa itu juga ada kayak gini. Nah, ada kayak ruangan gitu. Ini guys ya, arsitekturnya keren banget. Betul-betul klasik dan punya nilai sejarah yang besar. Ada di sini. Ini Mungkin dilarang ini, Jo, duduk di Iya, mungkin. Mungkin. Ini adalah mimbar yang pertama kali dulu ada di Masjid Kampung Laut. ini. mungkin ya, boleh Jadi komen ini, guys. semacam artefak juga. Waduh, situs Iya. peninggalan ya. Jadi Nggak iya. boleh diduduki ya, takutnya nanti kan rusak. Oh iya, boleh buka ya. Luar biasa. Luar biasa ininya. Biasa. Ini Kuncinya pintu depan. pasti masih kayak gini guys. Wah, ini menarik juga ya. Ini menarik Ini juga. bukan tahun sekarang ini, sepertinya udah lama banget. Tapi kalau ini dari masjid pindahan awal yang kena banjir, pasti ini juga lebih baru sih, meskipun nggak baru-baru amat, tapi Iya. 1900-an lah mungkin ya. Mungkin Kalau ya. tadi pindahannya 1966, mulai di sini berarti ya kurang lebih sekitar itu. Boleh komen guys ya, boleh komen. Tadi kita cari kayak takmir masjid atau yang bertanggung jawab di sini. Kita sebutnya takmir masjid ya, Mas. Ya, Cak, ya. Tapi nggak ketemu. Sampai ada orang Malaysia juga tadi bilang sebenarnya dia juga ada tugas research lah. Itu juga nggak menemukan. Jadi sama-sama kita mencari gitu. Dan satu lagi yang membuat saya itu terkejut juga, di depan saya ini, nah boleh tengok, ini macam tembok besar lah ini. Ini saya tahu mungkin Banjir. penghalang banjir sebab sungainya tuh luas banget. Jadi kalau seumpama nih ya, ya semoga tak terjadi lagi yang seperti dulu. Itu banjir itu gak langsung di kampungnya. Wah, mantap lah. Bayangin lah itu
abangnya itu loh segitu. Berarti itu tingginya berapa guys ya kira-kira ya? Boleh komen guys, silakan komen guys. Nah, Jadi ini Jo, gimana? aku tengok-tengok ini kira-kira apa perbedaannya, dalam artian ini percampuran budaya Jawa dengan Melayu ataupun Campa ini juga tersolek atau terlihat di Masjid Kampung Laut. Salah satunya yang beda antara Masjid Agung Demak dan juga Masjid Kampung Laut. Nah, kalau atapnya sama, berbentuk seperti atap Jawa Hindu seperti ini, nah, yang membedakan adalah pucuknya, kubahnya. Kubahnya itulah yang bikin berbeda. Oh iya. Jadi mungkin itu adalah hasil budaya Campa atau wilayah sini, Melayu atau Patani. Nah, itu yang berbeda, pucuknya, kubahnya itu. Nah, itu yang sedikit berbeda. Kalau di Masjid Agung Demak tidak ada tuh. Iya, itu yang berbeda guys. Wah, yang ada persamaan ya ini untuk struktur atapnya itu ya kan, gentengnya itu. Nah, kayak masjid-masjid di Jawa guys. Wah, tapi keren lah ini. Nah, tengoklah itu atapnya, menara, ada menara itu ya, sampai ke atas. Saya pengen lihat nih. Oh. Dan ini beduknya pun tak boleh masuk ya, takutnya nanti ini dibuat main sama anak-anak, atau memang ini hanya untuk museum lah ya, buat kita tengok. Ini sejarahnya luar biasa, sangat lama kelihatan loh. Saya tengok masjid ini first time, tengok langsung, itu merasa kayak merinding guys, merinding sebab apakah ada juga pengaruh desain daripada Jawa atau macam mana? Saya tengok dalam Google juga katanya boleh komen di bawah sini guys ya, boleh komen sebanyak-banyaknya apabila saya salah. Itu katanya ini juga ada gaya masjid ini pengaruh daripada Kesultanan Demak. Boleh komen apakah salah apa enggak. Kita belajar bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng di kolom komentar ya guys ya. Wah, ini ya pengalaman baru lagi. Saya baru tahu bahwa di sini ada masjid yang coraknya ada kemiripan dengan masjid di Masjid Agung Demak. Kami pun tidak lupa menunaikan sholat di masjid bersejarah ini. Rasanya berbeda, ada ketenangan sekaligus nostalgia, seperti pulang ke rumah sendiri. Menurut sejarah, masjid ini dibangun oleh pendakwa dari Jawa. Dari sinilah muncul pengaruh kuat arsitektur Jawa yang kemudian berpadu dengan budaya Melayu. Cantik ya, suasana kampung Cak Karjo. Wah, luar biasa. Setelah sekian purnama, akhirnya di Malaysia kita menemukan yang namanya warkop kopi. Warung kopi plus gorengan. Ada gorengan, pisang goreng sama ubi. ambil Pisang goreng sama itu ubi. apa itu? Oh, apa ini? Sosis Takoyaki. apa ini? Bukan ini. A few moments later. Saat ini juga kali ini saya diajak Pak Aizat ke tempat pembuatan serunding. Nah, di depan saya ini ada nih serunding. Coba tengok ya. Apakah buka atau tak? Welcome. Ini jual saja. Serunding ikan, serunding ayam. Dia kata daging murah, kita bilang tu kata dua pilihan tu. Nanti dia lah. Bila datang? Rabu. Saya subscriber Azhar. Belum kenal. Saya daripada Surabaya. Oh, Surabaya. Tahu bang? Tahu. Jauh Jauh bang. Seorang. First time ke Kelantan. Seorang ke? Dua. Dua. orang. Boleh jelaskan bang? Ini apa aja bang? Ini sekarang ni dah proses akhir dah. Dah siap finishing dah. Oh, proses dah. memasak. Jadi sekarang sudah masak lah serunding. Hari ni serunding daging impor. Oh. Satu hari serunding daging tempatan. Apa yang beza? Bezanya impor dengan tempatan, tekstur ke atau? Tekstur daging pun dah berbeza. Daging impor dan daging tempatan daging fresh. Daging impor daging frozen. Daging tak lama tu kita jual pun murah sikit daging tempatan daging impor. Oh ya. Apa beza? Oh kebalikannya, kalau di tempat saya impor malah mahal. Ada daging fresh lagi mahal. Oh. Ayam sembelih baru sembelih kita akan buat proses. Kalau serubuk disembelih tengah hari tu kita akan proses serunding. Cuma hari ni untuk daging impor. Kalau daging tempatan malam.
Malam. Besok satu hari satu jenis. Oh, jadi ini semua daging impor ya, Bang ya? Ini daging impor sahaja. Kita proses satu hari satu jenis. Kita ada 4 jenis serunding. Serunding ikan, serunding daging tempatan, serunding daging impor, serunding ayam. 4 jenis. Satu hari satu jenis. Ini daging impor lah. Masa masaknya ini? Macam kalau datang pagi tadi kita akan start proses pertama ramuan. Ramuan kalau kita start pukul 10 pagi, pukul 3 petang dah siap ramuan. Selepas itu siap ramuan tu kita akan ambil daging yang telah direbus malam. Daging import, daging frozen, ia daging beku. Daging kita kena rebus 1 hari awal. Jadi kalau tanya keseluruhan siap proses serunding, kita akan cakap 1 hari 24 jam. 1 hari 24 jam. Hari semalam untuk rebus daging. Pagi itu ramuan, pukul 10 pagi sampai 3 petang ramuan. Lepas tu kita akan proses memasak pukul 3 petang macam tadi, awal sikit pukul 2. Pemula proses memasak sampai sekarang ni lah pukul 7. Ini daging import berapa kg? 160 kg. Wah. Semua lah. Jadi kita akan sejukkan malam ni, besok kita akan proses packaging. Ini guys. Tapi memang ini terus diaduk, digaul-gaul gitu macam ni. Ya, dia pekerja juga, kena ada pekerja juga. Kalau dari segi menjimatkan kita menggunakan mesin ni menjimatkan tenaga kerja dulu. Ramai pekerja, 10 orang pekerja memerlukan. Proses kita akan jaga, start akan jaga macam ni saja. Jaga macam ni saja. Kacau je. Boleh tahan berapa? Bagi kita, kita bagi kering betul-betul. Customer tadi kita akan bagi tahu 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun tahan. Cuma lama-lama tu dia makanan dia akan bawa apa? Bukan macam fresh lah. Dari ketahanan kita akan jawab macam tu. Cuma kalau saya angkat dengan serunding tak kering, dia tak akan tahan lama. Dalam 1 bulan dia nak bergulat, dia akan bergulat. Ya betul. Lepas tu kita bagi serunding, kita bagi kering betul-betul. Kering betul-betul. Ini piagam sijil penghargaannya guys, atau piagam kita sebut. Jadi beliau ini adalah ownernya. Ini resepi daripada generasi kedua lah. Generasi kedua. Kampung laut ni bukan satu saja. Bukan ini saja. Bukan satu. Berapa? 30? Lebih kurang 30. Cuma yang aktif tu, itu bila bulan puasa akan aktif. Bila bulan puasa serunding ni ranking dalam Google, dalam Facebook, TikTok apa semua akan cari serunding. Bila masuk bulan puasa Ramadan, dia bila permintaan tinggi, semua kedai akan beroperasi. 30 kedai lah. Selepas hari raya maybe cari 30 tak jumpa. Tutup. Yang ada hanyalah 15 ataupun 13 kedai sahaja. Pertama kali saya mencicipi serunding di tempat asalnya, rasanya unik, agak mirip abon di Indonesia, tapi lebih kaya rempah. Inilah salah satu warisan kuliner yang membuat Kelantan istimewa. Guys, ini testernya serundeng Fahmi. Ini yang mana, Pak? Ini ayam. Ini ayam. Ini yang cerah sikit. Yang cerah ini lembu tempatan. Lembu lokal. Lembu lokal. Ini lembu import. Lembu import. Ikannya? Ikan tak ada. Tak ada stok guys. Pak, serundeng Kelantan guys. Ayam. Apakah ada perbedaan dan persamaan dengan serundeng di rumah? Kering sangat ya. Awalnya kerasa asin, terus rasa rempah-rempahnya itu. Lama-lama dia aftertaste-nya itu manis ya. Untuk ayam. Ini guys, ini ya. Coba serundeng tempatan guys. Serundeng lokal. Bismillah. Karena tadi saya udah coba ayamnya ya, dan langsung ke sapi ya, pasti beda teksturnya ya. Sapi ini lebih apa ya, kata seperti itu, jerawut, panjang-panjang lah. Kelihatan ya, ada apa ini, ketumbarnya. Tuh masih kelihatan ya. Wah, enak kayaknya ini. Coba guys. Itu Impornya lebih soft ya. Oke, ini saya mau beli 2 ya, 2 saja dulu, sebab takutnya nanti terlalu banyak ya. Oke, alhamdulillah sudah dapat beli 1. Sebenarnya mau beli 2 guys,
Takutnya nanti malah overload oleh-oleh dalam bag ya, karena saya ada titipan barang daripada teman Malaysia yang untuk saya kirimkan kepada YouTuber dua YouTuber besar lah nanti, itu Bang Anton sama Cak Lonjong. Nah, gak apa-apa ya, yang penting bagi rasa, karena esok masih ada lagi, mungkin insya Allah beli oleh-oleh lagi guys. Kita timbang dulu malam nih, kalau nanti cukup boleh tambah, kalau nggak cukup ya sudah oleh-olehnya. Oke, terima kasih guys, itu ya saya sudah tengok langsung cara pembuatan serundeng, luar biasa, skala besar. Itu masih satu, katanya ada 30 tempat seperti itu, kurang lebih 30. Luar biasa Kampung Laut Kelantan nih. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.